waktunya yang lain. Izin, Monggo. izin Pak Mas Jarli. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Tentu kita harus meninjau kembali apa yang kita bahas malam hari ini, yaitu tujuan ibadah. Agar tidak terlalu jauh bahwa tujuan ibadah itu bisa sudah terbayangkan. Tujuan dari titik ke titik yang lain. Tujuan Surabaya ada titik ini sampai ke titik sana. Itu perlu apa? Tentu perlu peralatan dan sebagainya. Kalau kita meninjau kembali dalam tema hari ini adalah tujuan ibadah. Tentu kita harus menuju ke sana itu apa yang kita persiapkan dalam beribadah. Kami selaku orang awam tentu ingin tahu makna ibadah itu apa, agar tidak terlalu jauh. Nah, dalam hal ini tentu kita akan tidak keluar dari tema. Seperti dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iya karena berdua, iya karena saya. Kita kan setiap hari itu merayu Allah beberapa kali, minimal 17 kali merayu Allah. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah. Ini adalah sebuah hal rayuan kita agar apa? Titik ibadah itu bisa nyampai. Kalau seorang awam ibadah itu aja adalah suatu hal yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Itu baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu sudah di dalam Al-Quran disebut ibadah. Patuh dan taat dan al-qudu itu sudah mengikuti menurut dan doa itu adalah sudah ibadah. Mengapa kok manusia ini harus melaksanakan ibadah dan apa pentingnya seibadah itu? Ini rayuan kita itu iya karena berdoa, iya karena saya, agar kita dalam sebuah kehidupan ini tidak tergolong 3 golongan. Kita ini manusia yang mendapat nikmat atau orang yang tidak diridhoi, apa kita termasuk orang yang zalim. Jadi selaku orang awam harus mengoreksi diri kita agar supaya ibadah kita ini tidak melenceng. Semua itu memang kalau Pak tadi menyebutkan bahwa memang itu kul min indillah, sesuatu hal itu memang semuanya dari Allah, karunia Allah. Nah, tapi kita harus seleksi apakah kejahatan itu adalah dari kul min indillah, dari kehendak Allah. Tentu kita harus tidak, karena Allah sudah mempedomani kita dalam tujuan ibadah itu sudah dipedomi pedoman as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Agar apa? Agar kehidupan ini tidak selalu menuduh semuanya ini dari Allah, saya zina, ini dari Allah, karunia Allah. Karena ini adalah kul min indillah. Tidak seperti itu. Karena itu kita selaku manusia, selaku saya ini selaku orang, mengapa harusnya mengingat itu, mengapa manusia, mengapa saya harus melaksanakan ibadah. Apa sih pentingnya ibadah? Setiap hari kok kita selalu ibadah. Apalagi ibadah itu ini sebenarnya tema yang luas. Tema yang luas ini tujuan ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji, dan ada perbuatan-perbuatan yang niati baik itu juga ibadah. Cari nafkah, bekerja, ini juga termasuk ibadah. Jadi semuanya itu adalah memang dari Allah semuanya, nyawa, roh, kehendak, perbuatan kita memang semuanya dari Allah. Tapi kita harus berpikir, apalah takdirun, apalah tatafakkarun. Jadi kejahatan, perbuatan yang kotor itu kita jangan menyalahkan Allah, jangan selalu itu adalah kurnia Allah. Karena
Ini sangat luas. Karenanya peran penting daripada amal ibadah ini. Jadi peran penting daripada amal ibadah yang kita dasari agar tujuan ibadah itu berhasil, sukses, membawa kebahagiaan, tidak termasuk kita itu tergolongan orang dolim atau horil maudubi, atau kita mendapatkan sebuah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Karena dengan tujuan itu tidak perlu sarana, segala hal yang kita butuhkan. Sarana yang perlu, kalau ingin dermawan perlu harta yang banyak. Kalau ingin cepat ke Surabaya pakai pesawat. Nah, ini tujuan-tujuan. Makanya tema ini sangat luas sekali sebenarnya. Saya lebih spesifik membahas tema-tema yang pendek. Kalau dibuat skripsi ini, wah melebarnya beberapa ribu lembar. Jadi kesimpulan daripada hal ini adalah tujuan ibadah. Marilah kita membekali diri agar ibadah kita, terutama bukan orang lain, ibadah saya ini bisa diterima oleh Allah. Mari kita bekali dengan yaitu dasar hukum daripada syarat sah dan syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah. Agar apa? Agar tidak termasuk 3 golongan itu tadi. Makanya kita selalu dianjurkan untuk iya karena berdua, iya karena sa'in, dan dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini adalah sebuah pedoman petunjuk untuk menuju ke sananya agar tidak tersesat, agar tidak digolongkan orang yang dolim. Kita pandai berilmu tapi masih melanggar daripada aturan-aturan Allah yang kita tidak harapkan. Yang kita harapkan kajian ini adalah agar supaya kita menemukan titik kebenaran, agar kita selalu mendapatkan ridho dan nikmat. Yang intinya ya semuanya memang karunia dalam kebaikan, bukan karunia dalam sebuah kejahatan. Demikian kurang lebihnya. Yang jelas, bila kita membahas tema yang spesifik dan tidak yang terlalu jauh. Seperti tujuan ibadah ini sangat luas. Kewalahan kalau membuat skripsi, buat paper juga kuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku orang awam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.